Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang sebagai sumber hukum Islam. Merupakan salah satu sumber hukum Islam yang telah diakui dan memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan umat. Oke, secara pengertian, secara bahasa berarti kebiasaan atau adat istiadat. Dalam istilah, huruf ini didefinisikan sebagai kebiasaan yang diakui dan berlaku umum di masyarakat. Berikutnya unsur huruf. Terdapat 4 unsur yang harus terpenuhi agar suatu kebiasaan itu dapat disebut sebagai huruf. Pertama adalah perkataan atau perbuatan, kemudian ada pengulangan, kemudian ada pemikiran sehat dan diterima tabiat secara normal. Berikutnya jenis-jenis huruf. Pertama, berdasarkan sifatnya huruf ini dibagi menjadi 2. Ada huruf sahih atau huruf baik dan ada huruf fasid atau rusak. Yang kedua, berdasarkan cakupannya huruf dibagi menjadi 2. Ada huruf am atau huruf umum dan ada huruf khas atau huruf khusus. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuknya huruf dibagi menjadi 2. Ada huruf fi'li atau perbuatan dan huruf qauli atau perkataan. Kemudian kedudukan huruf dalam hukum Islam. Huruf merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki kedudukan penting. Para ulama mazhab sepakat bahwa huruf dapat menjadi hujjah atau dalil dalam hukum Islam. Huruf bukanlah dalil yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pelengkap atau penjelas dalil yang lain. Next, berikutnya syarat penerimaan huruf. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah berlaku secara umum dan terus-menerus. Yang ketiga, sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa hukum. Yang keempat, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas. Nah, sekarang huruf dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah sebagai sumber hukum pokok Imam Syafi'i, yaitu Al-Quran, urutannya mulai Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i menggunakan huruf sebagai sumber hukum tambahan. Yang ketiga, huruf berperan sebagai pengait, mukhasis, atau syarat sebagai nas-nas umum. Berikutnya adalah bagaimana penerapan huruf dalam hukum Islam. Oke, dari segi fikih muamalah, huruf diterapkan dalam jual beli, sewa menyewa, dan hukum waris. Sedangkan secara kontemporer, peran huruf dalam menjawab permasalahan baru seperti teknologi dan etika digital. Kemudian ada fleksibilitas hukum Islam. Melalui huruf, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Oke, dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa huruf itu penting sekali sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, huruf sebagai metode adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman. Kemudian peran huruf dalam menjaga kemaslahatan umat. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.